Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali meskipun masih lewat daring. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Nur Aindah, mengajar bahasa Arab di kelas 9. Mungkin bagi kalian yang kemarin di kelas 7, kelas 8 belum ketemu dengan Ibu, baru kali ini kalian mengenal Ibu. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang Ra'su Sanah Hijriyah. Apa itu Ra'su Sanah Hijriyah? Ra'su Sanah Hijriyah itu kalau di bahasa kita disebutnya bulan Islam atau bulan Hijriyah. Ada juga para orang tua kita biasanya menyebutnya dengan bulan Jawa. Dalam bulan Islam atau bulan Hijriah ini jumlahnya sama dengan nama bulan pada bulan Masehi. Jumlahnya ada 12. Hanya nama-namanya saja yang beda. Jadi kalau kalian tidak mengetahui apa itu nama-nama bulan Islam, itu sungguh sangat keterlaluan, karena kita sebagai seorang muslim kita wajib tahu nama-nama dari bulan Hijriah tersebut. Nah, supaya kalian lebih mudah untuk mempelajari nama-nama bulan Hijriah ini, kalian bisa menyebutkan nama-nama bulan ini dengan menggunakan nazom atau menggunakan sholawatan yang biasa kita sering lagamkan, itu lagam sholawat sidanan Nabi. Nah, kita urutkan dari bulan yang pertama. Mudah-mudahan dengan cara kita mengucapkan nama-nama bulan ini menggunakan nazom sholawatan, kita lebih mudah untuk mengingatnya. Baik, kita mulai nama-nama bulan Hijriah tersebut. Diawali dari bulan Muharram, ya. Kita mulai dengan nazoman sidanan Nabi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Nanti materi kali ini selain kita mempelajari nama-nama bulan Hijriah, kalian juga harus mengetahui hari-hari besar yang ada di bulan-bulan tersebut. Hari-hari besar Islam, seperti kita merayakan tahun baru Islam, itu di bulan apa? Kita merayakan tahun baru Islam berbeda dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi kita merayakan tahun baru itu pada tanggal 1 Januari. Kalau di bulan Islam atau di tahun Hijriah, di bulan Hijriah kita merayakan tahun baru Islam itu pada tanggal 1 bulan Muharram. Kemudian selain tahun baru Islam, ada juga peristiwa-peristiwa yang lainnya di hari-hari besar Islam itu. Di antaranya Maulid Nabi, atau kalau kita bisa menyebutnya dengan ulang tahun kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di LKS kalian bisa melihatnya di halaman 5. Di situ ada tentang hijrahnya Nabi, dzikro hijratir Nabi. Dzikro itu memperingati hijrahnya Nabi fitarih awal min syahril Muharram, pada tanggal 1 bulan Muharram. Kalian menyimak materi ini bisa sekalian dengan melihat buku LKS-nya, ya, karena di situ terdapat materi, sengaja Ibu membacanya berdasarkan LKS yang kalian miliki. Kemudian yang berikutnya, zikro miladin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi
fitari sani asyara min syahri Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabi itu pada tanggal As-Sani Asyara. As-Sani Asyara itu 12 min Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Yang berikutnya Zikra Isra'in Nabi, peringatan Isra Mi'raj, fitari Isra'in Nabi wa Mi'rajihi, fitari As-Sabi wal Ishrin. Peringatan Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 min syahri Rajab, pada bulan Rajab. Kemudian yang keempat, Zikra Nuzulil Quran Al-Karim, Zikra Nuzulil Quranil Karim, fitari As-Sabi asyara min syahri Ramadan. Peringatan Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ini hanya sebagian contoh saja, karena masih banyak hari-hari besar Islam yang kita harus dan wajib kita ketahui dan kita peringati. Baik, kita ulangi lagi sekali lagi urutan nama-nama bulan Hijriah. Ya, kalian bisa mengikutinya nanti di rumah. Mudah-mudahan melalui video ini dan dengan melalui nazoman sholawat ini, kalian lebih mudah untuk memahami urutan nama-nama bulan Hijriah. Kita mulai lagi. Tadi kita ulangi lagi urutan nama-nama bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Nah, ini ke-12 nama bulan Islam ini kalian wajib hafal dan harus berurutan dalam menyebutkannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau bulan depan, bulan Agustus, kita sudah bisa tatap muka. Ketika kita nanti berada di kelas, Ibu ingin kalian semua tahu, semua paham dan bisa menyebutkan nama-nama bulan tersebut dengan baik dan benar. Nah, di materi yang ini tentang Rosus Sana Hijriah ini, selain urutan nama-nama bulan, kalian juga bisa mempelajari hari-hari besar Islam. Dan juga ada satu qawaidnya yang harus kalian pelajari, yaitu tentang tasrif fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il kalau bahasa kita disebutnya kata kerja. Fi'il itu ada 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau waktu dulu. Kalau bahasa Inggris bisa disebutnya dengan past tense. Kemudian fi'il mudhari ini menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Bisa juga tentang kebiasaan kita sehari-hari, menunjukkan sedang atau sedang dilakukan kegiatannya. Kalau bahasa Inggris disebutnya continuous tense ini. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan perintah. Nah, dari ketiga fi'il ini yang akan kalian pelajari di kelas 9 sekarang adalah fi'il madi. Ya, dalam fi'il madi kalian juga harus memahami tentang tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu perubahan bentuk kata. Nah, jadi dalam fi'il madi ini, kalau dhamir atau kata ganti berbeda, maka untuk penyebutan fi'il madi pun berbeda. Dan fi'il madi ini tasrifannya lebih mudah dibanding dengan tasrif pada fi'il mudhari nanti. Di fi'il madi tambahannya hanya di akhir kata saja.
Contoh, ini huwa menunjukkan kata dasar, ya. Fiil mujarrad, fiil yang huruf dasarnya itu ada 3 kosong dari huruf penambah. Nah, ini kata dasar dari fiil madi ini, fa'ala. Huwa menunjukkan pelakunya laki-laki 1 orang. Kalau sekarang ditambah pelakunya 1 orang lagi laki-laki menjadi huma. Maka untuk menyebutkan fiil madi pun beda lagi. Tambahkan dengan alif di ujung. Asalnya fa'ala menjadi fa'ala. Datang lagi misalkan pelakunya 1 orang lagi, jadi 3 orang atau lebih dari 3 orang. Maka untuk fiil madi pun yang asalnya di akhir tidak ada huruf apa-apa, kalau pelakunya bertiga dan lebih dari 3, tambahkan ujungnya dengan huruf waw. Dan kenapa di sini ada alif? Karena alif ini sebagai tanda bahwa huruf waw ini akhir dari kata. Nah, ini untuk pelakunya laki-laki, atau bahasa Arabnya disebut muzakkar, laki-laki. Kalau untuk perempuan beda lagi. Perempuan dalam bahasa Arab disebutnya muannas. Kalau tadi huwa pelakunya laki-laki 1 orang, fiil madinya fa'ala. Nah, kalau pelakunya perempuan 1 orang, tinggal ditambah dengan huruf ta, jadi fa'ala. Tambah lagi pelakunya perempuan 1 orang lagi, jadi 2 orang. Tinggal ditambahkan huruf alif di akhir, sukunnya dibuang, diganti dengan fathah. Kemudian datang lagi pelakunya perempuan 3 orang atau lebih. Di sini domir hunna, maka nanya dipakai lagi di sini di ujung. Hunna fa'alna. Nah, mulai dari domir hunna sampai domir antuna, ini lebih gampang lagi. Cukup kalian perhatikan huruf yang ada di ujung domir. Contoh di sini hunna, nanya simpan di sini, jadi hunna fa'alna. Anta huruf terakhir simpan di sini, jadi fa'alta. Antuma simpan 3 huruf terakhir di ujung ini, fa'altuma. Antum jadi fa'altum. Nah, sekarang untuk domir anti. Domir anti juga sama seperti yang domir dia. Jadi dalam bahasa Arab itu selalu ada muzakkar dan muannas. Tadi muzakkar huwa humahu, muzakkar hiya huma hunna, muannas. Anta antuma antum juga sama untuk muzakkar. Kemudian anti antuma antuna untuk muannas. Sama. Anti tinggal ditambahkan saja huruf akhir di domir, sambungkan ke fiil jadi fa'alti. Antuma 3 huruf terakhir di domir, tambahkan ke fiil jadi fa'altuma. Antuna tambahkan 2 huruf terakhir di domir ke fiil jadi fa'altuna. Yang berbeda hanya ini, kun, ana, dan nahnu. Kalau ana ujungnya tu, kalau nahnu ujungnya na. Nah, ini untuk domir ana dan nahnu digunakannya umum. Maksudnya domir ana dan nahnu ini bisa digunakan untuk muannas, bisa digunakan juga untuk muzakkar. Nah, itu untuk tasrifan fi'il madi atau perubahan bentuk dari fi'il madi seperti ini. Lebih mudah dibanding dengan tasrif atau perubahan bentuk dari fi'il mudhari. Karena pada fi'il madi ini yang ditambahkan hanya huruf yang di ujung saja. Yang berubah itu hanya huruf yang di ujung saja. Dan yang menjadi dasar dari fi'il madi adalah kata fa'ala. Hurufnya berjumlah 3, ketiga-tiganya berharokat fathah semua. Nah, di sini coba nanti kalian lihat di LKS ada pada halaman 8 dan 9. Silahkan kalian kerjakan tasrifannya. Kalau ternyata di situ di buku LKS ada 2 kata yang sama, kalian kerjakan saja 1 kata. Dan satu lagi tugasnya ada yang berkaitan dengan ini, masih di LKS di halaman 16. Nah, untuk penjelasan kita kali ini tentang bulan Hijriah
dan tasrifan fi'il madhi. Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila kalian masih belum puas, masih belum paham, boleh ditanyakan langsung ke ibu. Untuk pertemuan kita sekarang, kita cukupkan saja sampai di sini. Kita tutup dengan doa, dan sebelumnya ibu tidak akan lupa, tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan kalian untuk senantiasa berdoa di setiap kalian beraktivitas, apapun itu aktivitas kalian. Kemudian di kondisi yang seperti ini, kita tetap menggunakan prokes, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh kita agar tetap baik, supaya kesehatan kita tetap terjaga. Dan jangan lupa kita tetap selalu berdoa, memohon perlindungan Allah agar kita semua selalu berada dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.